Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Imran di video tutorial analisis data, kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan program SPSS. Alhamdulillah, pada video tutorial sebelumnya kita telah membahas dan mempraktekkan analisis deskriptif, uji normalitas dan uji Wilcoxon. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah atau masuk ke dalam tahap mempraktekkan uji homogenitas, pertama kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar dalam uji homogenitas itu sendiri, di mana pada poin pertama mengatakan bahwa uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen sama atau heterogen tidak sama. Kemudian data yang homogen merupakan salah satu syarat, namun bukan syarat mutlak dalam uji independent sample t-test. Memang bukan syarat mutlak, tetapi tetap perlu dilakukan karena dalam pengujian independent sample t-test ada dua output. Jadi ada dua output untuk data homogen dan untuk data tidak homogen atau heterogen. Jadi output mana yang akan kita gunakan itu tergantung dari hasil uji homogenitas ini teman-teman. Maka dari itu kita akan menggunakan data penelitian ini. Kita akan menggunakan data penelitian kelas eksperimental dan kelas kontrol untuk melakukan analisis uji homogenitas. Jadi data yang kita analisis yaitu data kelas eksperimen maupun kelas kontrol menggunakan data post-test saja. Jadi pretest ini tidak kita gunakan teman-teman. Baik, sebelum kita melakukan praktek uji homogenitas, di sini saya sudah melakukan uji homogenitas sebelumnya. Ini adalah output uji homogenitas menggunakan program software SPSS. Kemudian kita akan mencoba memberi interpretasi terhadap hasil uji kita. Yang pertama, berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau sigma based on mean adalah sebesar 0,011 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrol adalah tidak sama atau heterogen. Nah, kemudian maka salah satu syarat tidak mutlak dari uji independen sampel t-test tidak terpenuhi. Maka selanjutnya akan menggunakan cara alternatif dengan menggunakan uji mean weight nih teman-teman. Baik, dari data ini kita akan melakukan sebelum masuk ke dalam praktek uji homogenitas. Data ini perlu kita berikan pengkodean atau pengkategorisasian, baik data post-test di kelas eksperimen maupun data post-test di kelas kontrol. Mengapa diberi kode? Ya, agar lebih memudahkan kita waktu kita melakukan penginputan data ke dalam SPSS. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam software SPSS. Ini adalah tampilan awal. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 ya kalau tidak salah. 22 ya teman-teman. Saya menggunakan IBM SPSS versi 22. Kemudian kita masuk ke variabel view. Baik, pada teman-teman, di variabel pertama kita menuliskan hasil. Kemudian variabel kedua kita menuliskan kelas. Kemudian di bagian desimal kita rubah menjadi angka 0. Kemudian label pada variabel pertama kita berikan hasil belajar siswa, kemudian kelas. Selanjutnya kita melangkah ke kolom sebelahnya, itu values. Di sini kita memberikan values pada variabel kelas. Kita klik tanda titik 3 ini. Kemudian kita akan memberikan kode sesuai dengan pengkodean kelas yang kita berikan. Untuk nomor 1 kita berikan label
post test kelas eksperimen dengan menggunakan metode small group discussion method, kemudian add. Kedua, kita berikan label post test kelas control dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kemudian kita add. Oke. Nah, teman-teman, untuk bagian ini biarkan secara default ya, bagian selain name, decimal, label, dan values. Hanya 4 kolom ini yang kita rubah variabelnya, sedangkan selain itu tidak usah, kita biarkan saja default. Baik, kemudian kita masuk ke data view. Di sini sudah ada 2 ya variabel yang sudah terlihat. Variabel pertama itu hasil, variabel kedua adalah kelas. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai penginputan data. Sebelum kita menginput data ke dalam SPSS, terlebih dahulu sebaiknya kita melakukan pengkategorisasian di Excel itu sendiri. Kita copy untuk nilai post test. Kemudian di sampingnya kita berikan kode sesuai dengan label yang kita masukkan di SPSS tadi. Kemudian nilai post test cross control, kita beri kode 2. Kemudian kita copy dari atas sampai bawah, masuk ke SPSS. Jadi pastikan teman-temannya ini jumlah respondennya itu berjumlah 40. Masing-masing kelas jumlah respondennya adalah 20, jadi totalnya adalah 40. Kemudian setelah data kita telah berhasil diinput seperti ini, kita masuk ke dalam analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian explore, kemudian hasil belajar siswa kita masukkan ke dependent list, kemudian kelas kita masukkan ke factor list, kemudian plots. Jadi di sini kita harus merubah di bagian sini teman-teman, spread versus level with Leibniz. Leibniz itu untuk menguji homogenitas. Jadi kita centang, kita klik bagian power estimation, kemudian continue, kemudian OK. Dan ini adalah output analisis uji homogenitas kita. Kita langsung saja menuju ke table test of homogeneity of variance. Jadi dapat teman-teman lihat di sini bahwa hasil uji homogenitas kita dengan yang saya paparkan tadi sama persis ya. Jadi untuk menginterpretasi hasil uji homogenitas kita silakan menggunakan interpretasi ini. Tapi jika menginginkan improvisasi silakan teman-teman mengimprovisasi. Yang penting maknanya tidak terlalu jauh berbeda dengan interpretasi uji homogenitas ini teman-teman. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video tutorial ini memberikan kemudahan untuk teman-teman. Semoga video ini bisa membuat teman-teman mampu melakukan analisis uji homogenitas sendiri menggunakan data penelitian yang sedang teman-teman kerjakan. Baik, apabila ada kesalahan perhitungan dalam video ini silakan komentar di kolom komentar supaya menjadi perbaikan buat kita bersama-sama atau cross check buat kita bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.